Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lutfi Bagus dengan rekan saya Aulia Fadilatus di PIN Redaksi Siang edisi 12 Juli 2024. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani siang Anda dengan menyajikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berikut berita utama hari ini. Keadaan warga sekitar TPST Piungan ketika TPST Piungan ditutup. Selama 20 tahun Kampung Ramadan Jogokarian rutin digelar setiap tahunnya. Ide destinasi wisata akhir minggu di Blue Lagoon, pesona keindahan alam yang masih terjaga. Berita pertama datang dari keadaan warga sekitar TPA Piungan yang mata pencaharian utamanya sebagai pengelola sampah. Isu ini terkait dengan ditutupnya TPA Piungan secara permanen. Berikut berita selengkapnya. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sigit pada Jumat 19 April 2024 mengenai keadaan warga sekitar pengelola sampah di Piungan terkait isu bahwa TPST Piungan ditutup permanen. Terkait isu tersebut, Pak Sigit memaparkan bahwa TPST Piungan tidak pernah ditutup, hanya libur 1 atau 2 hari saja setiap minggunya. Dari wawancara tersebut didapati bahwa pengelolaan sampah oleh warga sekitar ini bekerja sama dengan TPST Piungan. Sampah dikumpulkan ke sektor milik warga yang bekerja sama dengan TPST Piungan, lalu sampah akan dipilah dan disetorkan ke TPST Piungan. Sebagian sampah lainnya akan dibakar oleh warga pengelola. Pak Sigit menyatakan bahwa warga sekitar sangat menggantungkan kehidupannya dengan menjadi pengepul sampah atau mengelola sampah di TPST Piungan. Berikut liputannya. Aduh, kasihan Mbak, orang-orang kecil seperti saya. Kalau seandainya Piungan ditutup, kami semua itu menggantungkan kehidupannya di TPA Piungan. Nek bisa ya jangan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, terjadi kenaikan harga bahan pokok seperti daging di salah satu pasar daerah di Yogyakarta, yaitu Pasar Condong Catur. Kenaikan harga daging di Pasar Condong Catur dipengaruhi oleh banyaknya konsumen di bulan Ramadan. Berikut berita selengkapnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, terjadi kenaikan harga pada bahan pokok di Pasar Condong Catur. Sejumlah daging seperti daging ayam dan sapi mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Terkait hal tersebut, penjual mendapatkan naiknya harga daging karena pemasok yang juga menaikkan harga akibat dari meningkatnya permintaan konsumen. Salah satu penjual daging ayam, Ibu Sulami, di Pasar Condong Catur ini mengalami kenaikan harga sebesar Rp4.000. Harga daging ayam yang naik menyebabkan sepinya permintaan. Berbanding terbalik dengan daging ayam, daging sapi di Pasar Condong Catur yang dijual oleh Ibu Nina juga mengalami kenaikan harga. Per kilogramnya mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 hingga Rp20.000. Akan tetapi, daging sapi yang dijual mengalami permintaan yang meningkat. Walaupun permintaan yang tidak pasti, penjual daging tetap harus menjaga ketersediaan daging yang banyak agar tidak kekurangan stok daging. Berita selanjutnya pemirsa datang dari SMP Negeri 4 Yogyakarta yang membentuk Satgas untuk membentuk lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Benar, dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis, sekolah berusaha untuk mengurangi insiden bullying dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebaikan dan empati di antara siswanya. Berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Salah satunya untuk sebagai gerakan anti bullying di sekolah. Jadi sebagai partnernya atau berkolaborasi dengan guru BK, kesiswaan, dan siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 4 itu bisa saling berkolaborasi untuk mencegah mencegah bullying di sekolah. Biasanya kami menerima laporan, kalau tidak menerima laporan atau kami sebagai guru yang melihat secara langsung itu biasanya kami undang kedua siswa, latar belakang melakukan pembulian itu apa, kemudian kita konferensi kasus bersama dan membuat komitmen bersama. Jadi agar kasus bully itu tidak terulang lagi, seperti sosialisasi atau penandatanganan banner komitmen bersama untuk tidak melakukan bullying baik di kelas ataupun secara luas di masyarakat sekolah gitu. Ya, dibilang efektif juga belum terlalu efektif, tapi sedikit mereduksi kasus bully yang ada di sekolah. Harapan kedepannya
biar sekolah itu rasanya damai. Jadi seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah itu bisa nyaman, bisa menjadi dirinya sendiri tanpa terintimidasi, tanpa adanya tekanan, tanpa adanya ajekan dari orang, baik dikatakan hitam atau apapun yang lainnya, itu bisa terkurangi sehingga lingkungan belajarnya nyaman dan siswa bisa belajar dengan baik. Syandana merupakan salah satu siswi dari SMP Negeri 4 Yogyakarta yang tergabung dalam Satuan Tugas Anti Bullying. Selaku salah satu anggota Satgas Anti Bully, ia menjelaskan motivasinya untuk bergabung dalam Satgas Anti Bully, yaitu agar sekolah dapat menjalani kegiatan belajar dengan aman dan tentram serta meminimalisir kejadian bullying dan pertengkaran. Sebagai salah satu anggota Satgas Anti Bully, ia pernah menangani salah satu kasus bullying. Ia mengatakan bahwa Satgas Anti Bullying SMP Negeri 4 Yogyakarta telah melakukan kampanye anti bully dengan membuat poster serta video edukasi yang dibagikan melalui media sosial Instagram. Pak Ogah atau petugas tidak resmi yang kerap kali ditemukan di jalan raya, sejujurnya sampai sekarang masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Terdapat beragam pendapat mengenai keberadaan Pak Ogah. Berikut salah satu sudut pandang dari polisi lalu lintas. Menurut kami, selama Pak Ogah itu tidak membuat keresahan, membuat kemacetan, atau menghambat arus lalu lintas, saya kira itu dari masyarakat sendiri pun merasa terbantukan. Reza, salah satu pengguna jalan, menceritakan pengalamannya terhadap keberadaan Pak Ogah di jalan raya. Itu kan pas lagi macet itu nggak enak ya tempatnya. Itu malah harusnya kan dia nggak ada Pak Ogah, tapi ada Pak Ogah. Dan kalau saya nek Pak Ogah itu kan melancarkan ya atau membantu kan. Tapi ini nggak, malah bikin semrawut. Menurutnya, keberadaan Pak Ogah seharusnya bisa membantu kelancaran lalu lintas dan membuat nyaman seluruh pengendara dengan keberadaannya. Namun, berdasarkan pengalamannya, tak jarang ia menemukan Pak Ogah yang hanya mendahulukan pengendara yang memberinya upah. Selamat siang pemirsa, selamat datang di segmen Investigasi PIN redaksi siang hari ini. Investigasi hari ini kami akan membahas lebih dalam mengenai peredaran miras dan penyalahgunaan narkoba. Peredaran minuman keras atau miras sekarang ini sudah sangat luas, sehingga menemukannya sudah sangat mudah. Ya benar sekali pemirsa, hal ini didorong dengan banyaknya penjual miras yang menggunakan media sosial secara terang-terangan sebagai media promosi mereka. Minuman keras telah menjadi masalah yang cukup serius di kehidupan bermasyarakat. Pengedaran minuman keras ilegal yang tidak memiliki izin usaha dan dengan kadar alkohol yang cukup tinggi masih marak terjadi, bahkan menggunakan media sosial sebagai media pemasarannya. Media sosial menjadi sarana efektif bagi penjualan miras tradisional untuk menawarkan produk mereka. Kami berhasil berbicara dengan salah satu penjual miras tradisional yang bersedia diwawancarai. Menjual melalui media sosial agar bisa dikenal oleh banyak orang. Lagi pula, ini minuman tradisional dan selama tidak merugikan orang lain, aman saja, ujar penjual tersebut. Kalau miras yang kami jual itu miras asli Mbak, namanya ini merupakan miras tradisional, minuman tradisional di daerah kami, di daerah, dan jelas bahwa ini adalah miras asli, bukan miras oplosan. Karena kalau miras oplosan itu mengandung kandungan yang berbahaya, misalnya seperti bipol, bensin, dan kami juga tidak mau mengambil risiko yang berbahaya karena miras oplosan itu bisa membunuh orang, Pak. Untuk transaksinya tersendiri itu cukup fleksibel. Biasanya itu ada juga yang langsung ke tempatnya
untuk beli di tempatnya langsung. Lalu bisa juga lewat pemesanan, misalnya kalau banyak pesan nanti dari pihak kami akan mengantar Mbak ke tempat tujuan tersebut. Tentunya kami menggunakan media sosial itu supaya banyak orang yang tahu lah Mbak, supaya barang kami juga banyak dikenal oleh orang lain dan di orang lain. Lalu mengapa kami terang-terangan itu? Tentunya karena kami merasa bahwa kami ini menjual minuman tradisional, dan tentunya juga kami merasa bahwa selagi kami tidak merugikan pihak lain itu aman-aman saja Mbak. Kira-kira. Di sisi lain, konsumen dapat dengan mudah mengakses produk minuman keras karena akses yang gampang melalui media sosial dengan harga yang cenderung lebih murah. Wowok, salah satu konsumen, berbagi pengalamannya. Saya sering membelinya karena rasanya enak dan murah, dan kalau beli banyak dapat bonus tambahan, ujar Wowok. Malam minggu kalau nggak ada acara, kalau nggak pas ada acara-acara penting kayak ulang tahun, sudah gitu. Biasanya paling sedikit 5, paling banyak 20 menit. Pernah dapat bonus karena sering beli gitu? Ya kalau belinya banyak dapat. Biasanya berapa? Atau bonusnya dalam berupa apa? Ya tambahan. Berarti kalau misalnya belinya banyak dapat bonus? Dampak bagi kesehatan dari mengonsumsi minuman keras tidak dapat dianggap remeh yang dapat mengakibatkan penyakit serius bahkan kematian. Kami berbicara dengan seorang apoteker Indri Ruben S. Farm, yang menjelaskan resiko bagi kesehatan akibat mengonsumsi minuman tradisional. Alkohol atau miras ini dapat merusak otak dan bisa mengubah perilaku seseorang. Selain itu, hal ini juga dapat merusak sel darah otak ketika dikonsumsi secara berlebihan. Jelas apoteker Indri. Akibat mengonsumsi minuman keras itu sebetulnya bukan hanya karena minuman keras yang ilegal ya, tapi juga yang legal. Nah, meskipun minuman keras yang legal itu sendiri yang sudah dinyatakan aman oleh pemerintah untuk boleh dikonsumsi, itu tetap akan membawa efek yang buruk terhadap tubuh bila dikonsumsi secara terus-menerus. Akan ada banyak sekali kerusakan yang dialami oleh tubuh jika mengonsumsi alkohol secara terus-menerus. Bisa menyebabkan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan pada pasal 10 ayat 1 dan 2A yang menegaskan bahwa peredaran dan atau penjualan dilarang di rumah tinggal. Juga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan pada pasal 5C tentang klasifikasi dan jenis minuman keras yaitu minuman tradisional, dan dilanjutkan pada pasal 9 tentang minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dengan pasal 5 huruf C. Merupakan minuman yang digunakan untuk kepentingan kegiatan upacara budaya, adat istiadat, dan keagamaan. Selama itu bukan kepentingan upacara adat, maka itu ilegal. Penjualan minuman keras tradisional melalui media sosial adalah tantangan yang kompleks. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menanggulangi masalah ini. Dengan penegakan hukum yang tegas, edukasi yang efektif, dan kesadaran masyarakat, kita dapat melindungi diri dan generasi mendatang dari bahaya miras tradisional. Dari Kota Yogyakarta, Arni Danu, Pin Redaksi, melaporkan. Baik pemirsa, setelah ini kami masih memiliki berita investigasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pin Redaksi Siang. Masih bersama kami pemirsa di Pin Redaksi Siang.
Selain luas dan maraknya pengedaran dan juga penjualan miras di media sosial, ternyata dampak dari maju dan berkembangnya teknologi juga berpengaruh dalam pengenalan hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba. Seperti yang dikatakan oleh Bu Irin, salah satu penyuluh di Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Yogyakarta. Beliau menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang sangat berpengaruh dalam penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan remaja. Di era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan berkembang ini, tentu membawa banyak dampak dan perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang paling dekat dengan keseharian manusia saat ini adalah media sosial. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, keberadaannya juga membawa dampak negatif. Salah satunya adalah peningkatan penyalahgunaan narkoba. Investigasi kami telah berhasil mendapatkan penjelasan dan pemaparan jawaban pihak Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta terkait hal tersebut. Berikut pemaparan dari Bu Irin, salah satu penyuluh BNN Kota Yogyakarta. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu sangat berpengaruh kepada kenapa anak di bawah umur itu menggunakan narkoba. Jadi arus informasinya kan juga jauh lebih cepat daripada dulu gitu. Narkoba itu bisa menjangkau ke siapa aja gitu. Pergaulan tidak hanya mungkin di dunia nyata tapi di dunia maya juga. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor kenapa sekarang anak-anak di bawah umur juga bisa terkena dampak dari bahaya penyalahgunaan narkoba gitu sih. Namun setelah apa yang dikonsumsi melalui media sosial, pergaulan dan kondisi psikis seseorang juga merupakan faktor lain atas penyalahgunaan narkoba. Untuk itu diperlukan pembentukan karakter dan pantauan setiap orang tua atas anaknya. BNN juga melakukan sosialisasi terhadap keluarga dan orang tua yang memiliki anak rentan memakai obat-obatan terlarang tersebut, yaitu remaja. Karena kita menjalani strategi pencegahan itu tidak hanya kita cegah dari kayak memberikan informasi dan edukasi kepada si istilahnya remaja ya, anak-anak gitu, tapi kan kita juga memberikan edukasinya juga ke orang tuanya gitu. Karena kalau bagi kami penting di dalam pencegahan itu justru dari keluarga. Karena apa? Sekolah pertama seorang anak itu di keluarganya gitu. Jadi kalau kita sudah menguatkan sebuah keluarga, ya kita harapkan kalau keluarganya kuat, otomatis ketahanan diri si anaknya juga akan kuat. Kita dari semua sisi pencegahannya, si anaknya kita bekali, kemudian keluarganya, kemudian sekolahnya sebagai tempat dia belajar untuk kedua kita juga kita kita edukasi. Belum kita menggunakan juga baik media elektronik ataupun non elektronik untuk memberikan edukasi secara luas kepada masyarakat. Berbicara mengenai keadaan mental seseorang, ternyata ada beberapa kondisi kesehatan jiwa yang dapat mendorong penggunaan obat-obatan terlarang. Terkait hal ini, kami telah berhasil berbicara dengan Bu Tika, salah satu psikiater dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Ya, biasanya kondisi-kondisi sebelumnya ya, sebelum menggunakan itu adalah mungkin ada gejala kecemasan gitu ya. Gejala kecemasan, terus kemudian ada juga mungkin emosi-emosi yang gangguan kepribadian emosi yang tidak stabil gitu ya, atau juga kondisi-kondisi misalnya mengalami ADHD, hiperaktivitas ya, gangguan hiperaktivitas dan gangguan pusat perhatian seperti itu. Nah, rata-rata itu adalah gangguan-gangguan jiwa yang melatar belakangi seorang pengguna menggunakan obat-obat nafsa atau narkoba. Dari wawancara yang telah kami lakukan dengan mantan pengguna narkoba, kami menemukan kejanggalan dalam proses wawancara bersama Wawan yang mengaku sebagai mantan pengguna kepada kami. Sejak umur 16 tahun waktu puasa dosen. Untuk berhenti konsumsi obat-obatan tersebut. Yang pertama, sadar obat-obatan itu merusak badan kita. Kalau pakai obat-obatan ini pakainya rutin setiap hari. Setiap hari. Berarti itu berapa lama?
kurang lebih 4 tahun. Berhenti dari Kejanggalan tersebut terlihat dari bagaimana cara Wawan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Hal ini bisa saja merupakan efek dari penggunaan obat-obatan terlarang yang pernah ia konsumsi sebelumnya. Sebagaimana efek kimia dapat mempengaruhi perilaku bahkan kondisi mental seseorang seperti yang dijelaskan oleh Bu Tika. Kalau efek kimia jelas akan langsung ya, terutama ketika maksudnya begini, efek kimia jelas ada, tergantung efek dari obat yang digunakan. Nah, para pengguna itu biasanya adalah orang yang memiliki ketergantungan terhadap zat tersebut dan pemakaiannya tidak sesuai dengan indikasi. Akhirnya, efeknya bisa berlebihan. Penggunaan zat-zat obat narkotika ini pun dapat mengakibatkan gangguan psikis seperti kecanduan atau ketergantungan obat-obatan yang bisa sampai merusak fungsi otak. Hal ini digambarkan seperti lingkaran yang akan terus-menerus berputar jika tidak dipotong akar permasalahannya. Oleh karena itu, langkah yang diambil BNN dalam membuat program sosialisasi dan penyuluhan untuk keluarga atau orang tua yang memiliki anak remaja sudah sangat tepat. Dari Kota Yogyakarta, Aulia Fadilatus, PIN Redaksi, melaporkan. Pemirsa, kembali lagi di PIN Redaksi Siang. Berikutnya kami akan menyajikan serba-serbi Ramadan tahun 2024. Berita pertama datang dari Kampung Ramadan Jogokarian yang digelar untuk ke-20 kalinya. Selamat sore pemirsa, bersama saya Arni Danu di sini. Sekarang saya sedang berada di Pasar Ramadan Jogokarian. Pasar Ramadan Jogokarian merupakan salah satu destinasi yang dinanti-nanti setiap tahunnya. Kenapa demikian? Karena tempat ini menyediakan tempat ngabuburit santuy yang menyediakan berbagai macam jenis menu takjil dan menu buka puasa lainnya. Selain itu, Masjid Jogokarian juga menyediakan sekitar 3.500 makanan gratis untuk para pengunjung yang hadir di sini. Ayo kita simak bareng-bareng apa saja yang ada di Pasar Jogokarian. Selamat sore pemirsa, bersama saya lagi di sini. Sekarang saya bersama dengan salah satu panitia dari Kampung Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Halo, selamat sore Mas. Dengan Mas siapa di sini? Jule, Kak. Oke, Kak Jule, ini kan di sini makanannya ada 3.500 kan. Ini makanannya itu disediakan setiap hari, menunya sama atau beda-beda ya Mas? Setiap harinya itu berbeda-beda Kak. Kadang kita itu ada mulai ayam, terus kadang kita juga kasih sayur dan lain-lain Kak. Ini udah berjalan berapa lama ya Mas kira-kira? Kampung Ramadan Jogokarian ini udah berdiri 20 tahun Kak. Berarti sejak 2004 ya. Berarti udah lumayan lama ya Mas. Ya. Terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya. Ya. Baik, sekarang saya sudah mewawancarai salah satu panitia dari Pasar Ramadan Jogokarian. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat sore. Kembali lagi bersama saya di sini. Sekarang saya bersama dengan salah satu konsumen di Pasar Ramadan Jogokarian, Yogyakarta. Selamat sore, Kakak. Sore. Dengan Kakak siapa kalau boleh tahu? Ulfa. Oke, Kak Ulfa. Ini kan Pasar Ramadan rame banget. Kira-kira Kak Ulfa ini salah satu pengunjung yang sering kesini atau baru pertama kali kesini? Sebenarnya tiap tahun tuh selalu kesini. Cuman untuk tahun ini baru pertama kali. Kira-kira nih Kak, dari semua menu takjil di sini, menu takjil favorit Kakak tuh apa sih? Garang asem, tau nggak ya? Semoga tahu. Kalau gitu perasaan Kakak gimana nih dengan adanya Pasar Ramadan Jogokarian ini? Happy banget ya pasti. Terus habis itu apalagi kalau misalnya kita berkunjung ke masjidnya, itu tuh kita bisa dapat kenalan baru, terus ilmu baru juga. Ya pengennya sih ini tetap bertahan ya sampai nanti-nanti, karena
Jadi tuh selain bisa UMKM kita kan, ningkatin UMKM kita, itu juga memeriahkan lah Jogja itu jadi meriah gitu ada KRJ ini gitu. Terima kasih banyak ya Kak untuk jawabannya. Oke, sekian hasil wawancara kami bersama salah satu konsumen di sini. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Ya pemirsa, di bulan Ramadan tahun ini, Universitas Amikom Yogyakarta menggelar Bazar Ramadan untuk pertama kalinya. Banyak sekali mahasiswa dan masyarakat sekitar yang berminat untuk mengunjungi Bazar Ramadan tersebut. Berikut selengkapnya kami sajikan untuk Anda. Halo permisa, bersama saya Lala dalam liputan hari ini. Di sini saya berada di Universitas Amikom Yogyakarta. Dalam di liputan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan apa aja sih yang ada di Universitas Amikom Yogyakarta. Yuk, mari kita lihat. Universitas Amikom Yogyakarta pada Ramadan tahun 2024 ini melaksanakan bazar pertama kali di area kampus. Bazar Amikom ini dilakukan selama 3 hari, dimulai dari tanggal 26 Maret hingga 28 Maret 2024. Bazar Amikom ini dimulai pukul 4 sore hingga 7 malam. Rehan, salah satu panitia Bazar Ramadan Amikom mengatakan, acara ini bertemakan Bazar Ramadan. Beberapa survei yang sudah dilakukan para panitia dari tingginya minat para mahasiswa dan masyarakat umum untuk mengikuti bazar yang diadakan Universitas Amikom Yogyakarta membuat bazar ini diadakan. Untuk mendaftar menjadi salah satu penjual bazar Amikom ini, bisa mendaftar melalui link pendaftaran yang sudah disediakan oleh panitia. Makanan dan minuman yang sangat bervariasi menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi mahasiswa bahkan masyarakat untuk ngabuburit dan berburu takjil. Jadi sangat cocok untuk rekomendasi mencari jajanan buka puasa sekaligus ngabuburit. Baik, di sini saya bersama salah satu pengunjung di Bazar Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, dengan Kak Jose. Oke, Kak Jose, menurut kakak, gimana pendapat kakak soal adanya Bazar Ramadan di Amikom Yogyakarta ini? Terkhususnya untuk mahasiswa sangat menguntungkan ya buat teman-teman semua yang ingin berbuka bisnis, UMKM yang kecil, dan itu salah satu peluang yang diberikan dari kampus untuk benefit pada mahasiswa. Harganya di sini masih affordable, masih di bawah rata-rata dan masih bisa terjangkau. Oke, baik. Terima kasih Kak. Berita selanjutnya pemirsa, menjelang Hari Raya Lebaran, semarak pawai takbiran di sekitar Condong Catur Depok Sleman mendapat antusiasme yang luar biasa dari warga sekitar. Ya benar sekali, pawai tersebut diikuti dari berbagai kalangan. Kegiatan tersebut mencerminkan kebahagiaan dalam menyambut hari kemenangan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2024, malam takbiran menjadi momen yang dinantikan umat muslim di seluruh dunia. Suara takbir menggema dari masjid-masjid memenuhi langit malam dengan kebahagiaan dan kesyukuran. Tak terkecuali di masjid-masjid yang ada di Perumnas, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, yang juga turut menyemarakan malam takbiran dengan melakukan takbir keliling. Mengambil tema Spirit of Palestine untuk mengedukasi dan bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara yang ada di Palestina. Takbir keliling ini diikuti oleh 11 masjid dan pesertanya dari berbagai kalangan, dimulai dari anak-anak hingga dewasa. Kerlap-kerlip miniatur peralatan pawai takbir keliling begitu ramai, menambah semarak malam kemenangan ini. Rizal, salah satu panitia malam takbiran ini, mengatakan antusias dari masyarakat yang sangat luar biasa dalam membuat acara ini begitu meriah. Bahkan, persiapan untuk pernak-perniknya dimulai sejak 2 bulan sebelumnya. Kalau untuk antusiasme dari masyarakat gimana Pak? Luar biasa gitu ya. Jadi selalu masyarakat merindukan dan menunggu-nunggu momen untuk bisa ikut takbir keliling. Apalagi anak-anak kecil gitu ya. Nah, itu benar-benar bersemangat sekali. Rizal berharap masyarakat bisa tetap terus menjaga ukhuwah atau persaudaraan dan menunjukkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Daerah Istimewa Yogyakarta, Arni Danu, Pin Redaksi melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan menghadirkan berita menarik untuk akhir pekan Anda. Penasaran seperti apa beritanya? Tetap di Pin Redaksi Siang.
just don't mind, I just don't mind. What they do, I caught you staring back at me. You say it was a trick of the light. I caught you staring back. Selamat siang pemirsa, masih bersama kami di PIN Redaksi Siang. Nah, kita telah sampai di penghujung acara. Setelah kurang lebih selama 30 menit, kami menemani siang Anda hari ini. Tetapi sebelum itu, simak berita penutup hari ini yang datang dari bidang pariwisata. Saksikan terus PIN Redaksi Siang setiap jam 12 waktu Indonesia Barat, hanya di PIN TV. Terima kasih dan sampai jumpa. Blue Lagoon merupakan salah satu destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Blue Lagoon seringkali disebut sebagai hidden gem karena letaknya yang terpencil di antara pedesaan. Blue Lagoon juga memiliki fasilitas yang lengkap dan keamanan yang memadai. Chandra, salah satu pengunjung, mengatakan bahwa wisata ini menjadi salah satu tempat yang patut dikunjungi karena lingkungannya asri dan juga jauh dari perkotaan. Tiap weekend itu Blue Lagoon ini selalu ramai atau sedikit pengunjungnya, Pak? Kalau jumlah pengunjung rata-rata kalau weekend lebih banyak, terus liburan sekolah juga lebih banyak daripada hari biasa. Kalau harapan saya secara pribadi dan sebagai ketua pengelola, tentunya Blue Lagoon ini lebih bermanfaat bagi warga masyarakat, terus bisa menampung warga masyarakat yang tidak punya pekerjaan, yang difabel atau yang sakit atau yang tidak mempunyai keahlian atau pendidikan yang lebih, biar bisa bekerja di sini. Jadi membantu di sini ya, Pak. Oke, Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke, pemirsa, sekian hasil wawancara saya bersama dengan Ketua Pengelola di Blue Lagoon. Sekian dan terima kasih. Jogja Art Book Festival kembali digelar tahun ini. Di festival tahun ini, Jogja Art Book Festival mengusung tema ekologis. Konsep ekologis yang diusung ini bisa dilihat dari dekorasi juga karya-karya visual yang dipamerkan. Salah satu panitia Jogja Art Book Festival, Anggun, mengatakan konsep ekologis ini diusung karena lingkungan merupakan hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Tujuan digelarnya festival ini antara lain adalah untuk memperkenalkan dunia literasi dengan sesuatu yang menyenangkan dengan adanya pameran karya seni. Kenalkan aku begini. Tema yang diusung itu sebenarnya tentang ekologis sih. Kita mengangkat tema yang dekat dengan masyarakat, dekat dengan kita yang lain. Juga teman saya kan di daratan ini kan juga mungkin lebih akrab sama tumbuhan dan lain sebagainya. Itu salah satu poinnya sih. Kegiatannya pertama pasti bazar buku. Kedua itu selain bazar buku, kita juga ada pameran. Pamerannya itu mengusung tema tentang sekitar juga lingkungan. Jadi nanti mungkin kalian bisa ke pamerannya sebelah sana. Kalian nanti bisa ngelihat lukisan-lukisan kayak bunga dan lain sebagainya. Terus yang ketiga itu ada perform art. Perform art itu musikal Jogja. Jadi mau dia dari yang masih kenal dari kafe ke kafe atau yang udah besar. Terus yang keempat itu ada diskusi buku. Mungkin kalian ngikutin kalau terakhir kemarin itu yang ramai banget itu Leila, penulis Laut Bercerita. Nah, itu juga jadi salah satu kegiatan favorit. Itu sih. Selama 12 hari ini dari tanggal 1 itu masyarakat merasa cukup senang ya, cukup puas dan juga antusias. Karena anak muda ya kebanyakan yang datang, nggak cuma anak muda sih sebenarnya. Mungkin kayak dari anak kecil, dari orang dewasa sampai ke yang udah lansia juga, kayaknya mereka sangat-sangat antusias sih menyambut festival yang kedua ini. Karena aku sedikit dekat dengan dunia literasi ya, aku berharap harapan pribadi tuh anak muda khususnya itu sebagai penggerak roda literasi lah ya, yang memperkenalkan kepada masyarakat luas. Nggak cuma kita juga nggak membatasi, nggak punya sekat antara kayak kamu dunia literasi itu cuma dari sekitar dunia pendidikan aja. Jadi siswa, mahasiswa, atau dosen, atau tenaga pendidik dan lain sebagainya, tapi masyarakat umum. Jadi orang-orang yang di luar konteks lingkungan pendidikan tuh menurutku
itu sih, tidak terbatas gitu. Bersama saya Aulia Fadilatus Dan saya Lutfi Bagus. Jangan lewatkan Pin Redaksi Siang setiap jam 12 hanya di Pin TV.